tepatnya pada tanggal 4 Februari 2026 atau bertepatan dengan tanggal 16 bulan Sya'ban, yang biasanya kita isi kajian bersama para guru di Mumtaz dengan kitab Manhaj. Hari ini kita ingin mengganti sejenak seputar Ramadan. Kenapa kita ingin mengganti sejenak? Karena di dalam sebuah hadis atau athar dari Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan para salaf dahulu itu mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan itu dengan terus berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi mereka persiapannya 6 bulan ya. Dan ketika Allah panjangkan usianya bertemu dengan bulan Ramadan, mereka betul-betul mengisi malam harinya dengan ibadah, siang harinya juga dengan ibadah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mereka tahu apa keutamaan bulan Ramadan. Nah, pada siang kali ini Ana ingin sedikit sharing ilmu ya tentang min akhta'ina fi Ramadan. Di antara kesalahan-kesalahan kita kaum muslimin di bulan Ramadan. Dan Ana sudah kumpulkan berurut ya, dari mulai sebelum Ramadan, malam Ramadan, lalu siang hari bulan Ramadan sampai ke Idul Fitri. Nah, apa nih di antara kesalahan? Yang pertama, di antara kaum muslimin itu belum mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi dianggap bulan Ramadan itu sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga mereka tidak pernah mempersiapkan apapun untuk menyambut bulan Ramadan. Coba kalau Sayyidah Indah ditanya sudah mempersiapkan apa untuk bulan Ramadan? Begitu. Kalau kita ditanya, sekarang udah tanggal 16 Sya'ban. Kalau menurut hitungan Hijriyah digenapkan tinggal 14 hari lagi. Apa yang sudah kita siapkan? Apakah kita sudah mempersiapkan target baca Al-Quran? Sudah mempersiapkan Al-Qurannya? Apa nih yang sudah kita persiapkan khusus untuk bulan Ramadan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan di poin yang pertama ini. Sekali lagi, jangan sampai kita seperti kebanyakan kaum muslimin, tidak perhatian terhadap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, jadi tidak ada bedanya gitu. Sehingga apa yang terjadi nanti pas datang bulan Ramadan, tidak ada hal-hal yang lebih ditingkatkan apapun, entah ibadahnya, entah muamalahnya, nggak ada, biasa saja seperti bulan-bulan yang lain. Ternyata ini bagian dari kesalahan. Kenapa? Karena bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Contoh ya, mumpung di bulan Sya'ban, sudahkah kita membiasakan sholat sunnah? Jangan berpikir sholat sunnah, kan sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak juga nggak apa-apa. Betul itu secara fikih. Tapi kita sedang berada di bulan Ramadan, yang sholat sunnahnya saja itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi merugi, sangat merugi kalau di antara kita ini tidak perhatian dengan bulan Ramadan. Kalau dulu orang tua kita pernah mengatakan bahwa Ramadan itu bulan panennya pahala.
kita nggak panen. Kenapa? Orang biasa aja. Nggak ada sesuatu yang kita tambahkan. Mohon maaf ya, sekarang ini banyak kaum muslimin yang sudah mulai tidak perhatian lagi dengan sholat sunnah. Coba tanya diri kita sendiri. Terkadang kita ini ketika mendengar azan santai dulu. Karena sudah ada niatan tidak mau sholat sunnah qobliyah. Sehingga pas datang ke masjid, padahal mah kita ada kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah, tapi kita ke hamam dulu. Padahal mah tidak mau ke hamam. Hanya karena ingin biar nanti pas qomat baru masuk. Ini merugi. Kenapa? Dia nggak dapat keutamaan banyak nanti di bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya, dan ini perlu kebiasaan. Jadi kalau tidak dibiasakan sekarang dari bulan Sya'ban, nggak bakalan nempel nanti di bulan Ramadan, akan berat. Makanya perlu pembiasaan dari mulai sekarang. Terus terang ya, kan ada istilah yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, bisa karena biasa. Ayo biasakan dari mulai sekarang. Gitu. Biasakan dari mulai sekarang. Syukur-syukur kalau pembiasaan ini kita tularkan kepada keluarga kita. Pernah nggak sih negur anak-anak kita ketika mereka nggak sholat sunnah? Atau mungkin di pikiran kita nggak apa-apa deh, dah sunnah ini kan mereka lagian masih anak-anak. Apakah itu yang kita pikirkan sekarang di benak kita? Harusnya kan enggak ya. Dalam rangka apa? Membiasakan mereka. Nah, jadi kesalahan pertama apa? Kesalahan pertama, kita tidak pernah mengetahui apa sih keistimewaan bulan Ramadan. Karena tidak mengetahui keistimewaan, keutamaan, sehingga dianggap seperti bulan biasa saja. Berlalu seperti itu saja. Tadi ya, yang diceritakan sama Mu'alla bin Fadl, katanya para salaf dahulu itu karena tahu betul apa keutamaan bulan Ramadan, mereka berdoanya 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Luar biasa memang para salaf dahulu. Sudah pernah berdoa biar kita nanti datang bulan Ramadan disehatkan, biar kita ketika datang bulan Ramadan dikuatkan imannya, dilancarkan rezekinya biar tidak terganggu ibadah-ibadahnya. Pernah berdoa juga untuk anak kita, mudah-mudahan mereka sehat, karena kalau mereka sakit kita ikut sibuk, istri kita sakit kita ikut sibuk, yang tadinya harus baca Al-Quran jadi tidak. Pernah berdoa itu? Tanya pada diri kita. Kemungkinan besarnya tidak. Padahal sekarang udah tanggal 16 Sya'ban, padahal mereka dahulu 6 bulan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak perhatian dengan keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana mereka perhatian. Nah, makanya ayo kita jangan seperti mereka. Kita harus berbeda dengan mereka dari sisi ini. Ya. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan? Di antaranya ya ini, di antaranya itu setiap waktunya doanya mustajab. Setiap waktunya. Tidak perlu nunggu waktu-waktu mustajab. Setiap waktu di bulan Ramadan itu mustajab. Kapan kita berdoa? Kalau kita ditanya, kita berdoa paling ba'da sholat. Itu pun terkadang. Kapan kita berdoa? Paling menunggu qomat, karena kita pernah dengar antara adzan dan qomat doanya mustajab. Itu pun kalau ada waktu. Biasanya kan ada yang cepat antara adzan dan qomat. Kapan lagi? Kayaknya paling segitu. Padahal kita ini butuh doa yang sangat banyak. Untuk diri kita saja banyak yang perlu kita doakan. Kebetulan tadi malam kita bahas itu. Ya, untuk diri kita saja itu masih banyak yang perlu kita doakan. Apa di antaranya? Berdoalah kepada Allah agar kita itu tetap sehat. Para sayyidah, apalagi yang sudah jadi ibu rumah tangga, harus sehat. Pernah nggak sih sakit? Apa yang terjadi? Kasihan, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus istri. Iya nggak? Berarti saya harus sehat. Iya. Kita nih yang jadi suami juga harus sehat. Kenapa? Apalagi yang istrinya tidak bekerja, otomatis semuanya ditanggung sama suaminya. Berarti kita juga harus sehat.
Berarti ada yang harus kita doakan untuk diri kita. Apa itu? Sehat pertama. Untuk diri kita dulu, ini kita untuk diri kita dulu. Terus apa lagi yang perlu kita doakan untuk diri kita? Ya istiqomah, apalagi di zaman sekarang, di saat orang-orang sudah tidak pernah memperhatikan lagi terhadap agama mereka, tidak pernah perhatian lagi antara halal dan haram, kita meminta diistiqomahkan. Itu perlu mendoakan untuk diri kita, ya. Apalagi yang kita harus doakan untuk diri kita? Harus terus update ilmu, nambah ilmu. Kenapa? Karena semakin kesini nanti banyak permasalahan-permasalahan yang terkinian. Ketika kita tidak tahu, bisa jadi kita masuk ke dalam hal yang haram. Berarti kita harus mendoakan untuk diri kita minimalnya 3 ini dulu. Itu baru diri kita nih. Belum kita ingin doakan anak kita. Apa kira-kira yang kita doakan untuk anak kita? Ya minimalnya kita ambil dari firman Allah surat Al-Furqan kan, ya, menjadi qurratu ainin. Tapi kan kita kadang mendoakan, anak orang teh hoyong kayak geus ageung teh kieu, itu anak-anak kita. Ya kan? Apalagi kalau kita termasuk orangnya yang perfect gitu ya, disebutin satu-satunya. Ya si fulan, tidak secara umum. Berarti masih banyak. Itu anak kita. Istri kita juga, pasangan kita demikian. Kita punya orang tua, kita punya mertua, kita doakan mereka. Kita punya guru, doakan guru-guru kita. Kita di sekolah punya murid, doakan murid-murid kita. Jadi masih banyak yang perlu kita doakan. Tadi pasti tanya, kapan kita berdoa? Ternyata kita jarang berdoa. Pada pengen berdoa, nunggu waktu mustajab biar cepat dikabulkan. Di Ramadan semua waktu mustajab. Nah, kalau kita sudah tahu ada keutamaan yang lebih di bulan Ramadan, di antaranya doa-doa semuanya mustajab. Ketika ingat ini, lagi santai, nunggu sesuatu, berdoa kepada Allah. Contoh ya kita orang ini yang kadang bawa motor, kan ada lampu merah, pas ingat ilmu ini, bisa berdoa. Begitu. Jadi kita ini semuanya pasti ada waktu-waktu santai yang kadang kita ngapain ya? Gitu. Apalagi di zaman sekarang kalau nggak buka HP, pas ingat ada ilmu ini, mungkin kita akan mendahulukan doa dulu. Sebab ini terjadi karena kita tahu ilmu tentang keutamaan Ramadan. Jadi wayahna, kalau kita sampai hari ini tidak terus menggali apa keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, pasti kita akan biasa saja ya melewati bulan Ramadan. Ini sebelum ya berarti ya, sebelumnya. Ayo gali lagi apa saja keutamaan-keutamaan biar kita mengetahui apa yang harus kita persiapkan nanti. Kalau kita sudah tahu ya, terus terang nih, kalau kita sudah tahu keutamaannya yang banyak, pasti kita ingin sehat selama 30 hari di bulan Ramadan. Kalau pengen sehat, ti ayeuna kudu kumaha? Namanya juga persiapan. Iya enggak? Terus kalau kita pengen full ibadah, berarti harus dipersiapkan dari sekarang. Apa nih yang harus dipersiapkan? Kalau kita nih biasanya para suami ingin full, apalagi yang ingin iktikaf, berarti uangnya harus diperbanyak sekarang. Kita kasih ke istri kita. Wayah nanya, koyong iktikaf 10 hari, tah jang 10 harian. Begitu. Karena kita ingin gak dimau ganggu kan. Nah, kenapa kita tiba-tiba harus mengumpulkan uang sekarang? Karena kita mempersiapkan di bulan Ramadan. Coba perhatikan saudara-saudara kita. Udah jelas akhir Ramadan yang disebut i'tikaf itu kan mencari malam kan? Malam Lailatul Qadar. Ternyata ada di antara mereka malamnya tidur karena lelah, siangnya bekerja. Siangnya enggak puasa karena dia harus banyak mencari uang. Lihat, kenapa? Karena belum tahu apa keutamaan di sana. Yang dia pikirkan bagaimana istrinya harus dapat uang untuk lebaran. Ini akibat apa? Akibat tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Coba kalau sudah tahu, tidak akan seperti ini kenyataannya. Jadi dipersiapkan dari awal-awal. Ini kita tidak bilang terlambat, tapi memang ini sudah pertengahan Sya'ban. Harusnya sebelum-sebelumnya. Ini buat pelajaran nanti ke depannya. Apa nih yang harus kita persiapkan? Mohon maaf ya. Kita ini sekarang mungkin sekarang sudah dimudahkan.
Dulu sebelum ramenya online, ngerasain sendiri harus nganter. Iya kan? Di dekat-dekat Idul Fitri itu kita tetap dipaksa untuk nganter belanja ini, belanja itu. Yang harusnya itu ada di masjid, kita persiapan untuk akhirat, tapi kita habiskan dengan seperti itu. Sekarang mungkin bahasanya gampang online. Tahu sendiri, karena anak juga punya istri. Kalau sudah nyari online tidak cukup 1-2 jam. Kenapa? Karena nyari yang paling murah, yang kualitasnya bagus. Ayo terus, akhirnya lupa. Ini bukan rahasia lagi. Iya, ini waktu yang terbuang. Coba kalau kita sudah tahu, oh ini Ramadan, waktunya jangan disia-siakan. Berarti kapan persiapannya? Atau di bulan sebelum Ramadan, entah di bulan Sya'ban atau kemarin sebelumnya Rajab. Ayo persiapkan, apalagi hal-hal yang itu bisa disimpan lama, entah pakaian, ya, apapun lah yang kita butuhkan nanti di Idul Fitri. Jadi ini terjadi itu karena kita belum mengetahui betapa mulianya bulan Ramadan dan apa yang harus kita lakukan di bulan itu. Nah, karena ketidaktahuan itulah yang membuat kita seperti biasa saja. Ini mohon maaf ya, karena ini terjadi. Nah, jangan sampai kita seperti mereka. Berdoa sama Allah, kita minta dibedakan dengan mereka dari sisi ini. Ya, Ramadan belum tentu kita bertemu lagi, kan itu ya biasanya kan ya. Belum tentu. Dan belum tentu juga nih kita yang hadir di sini ketemu dengan bulan Ramadan, belum tentu juga. Karena masih ada 14 hari ke depan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi karena tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Ayo dicari lagi ilmunya. Oke, anggap saja sekarang kita ada di Sya'ban terakhir. Apa nih di antara kesalahan? Anggap saja sekarang tanggal 30 Sya'ban ya, anggap saja ya. Karena bulan Hijriyah tidak mungkin ada 31. Antara 29 atau 30. Anggap saja tanggal 29-nya hilalnya tidak terlihat, digenapkan. Sekarang tanggal 30. Di antara kesalahan kaum muslimin menghadapi bulan Ramadan, mereka tidak perhatian tentang hilal. Sehingga mereka tidak pernah melihat, memperhatikan di televisi. Kenapa ya? Karena tidak tahu. Dan qadarullah nih, Kuningan tidak pernah terpilih jadi titik untuk melihat hilal. Kalau seandainya dipilih, kita harus ikut ke sana. Karena ini perintah. Ya. Perintah untuk melihat hilal biar kita tahu. Tapi karena kita tahu bahwa Kuningan tidak pernah jadi tempat untuk melihat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang melihatnya dari sisi televisi. Jadi ketika nanti sebelum maghrib kita ada di depan televisi, ikut menyaksikan. Dan orang-orang yang ikut menyaksikan karena tahu bahwa kita harus melihat, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa di antara kesalahannya? Mereka tidak pernah peduli dengan bahasa apa? Kayak pengumuman, ramai gerak, begitu. Iya, kayak ramai. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita mau perhatian, ya. Gimana kalau alasannya kita nggak punya televisi? Ada HP, ikut, ya, ikut memantau. Iya. Nah, udah ya, selesai ya. Masuk maghrib, dan ini awal Ramadan. Karena pergantian hari dalam kacamata kalender Hijriah itu awalnya maghrib. Ya, maghrib. Masuk maghrib 1 Ramadan. Sudah masuk bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah syaitan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Masuk tanggal 1 Ramadan, semua ini terjadi. Akan terlihat mana baghiyal khairi, mana baghiyal syarr. Ada sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari itu Allah memanggil dengan panggilan ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir.
Jadi nanti manusia akan terbagi menjadi dua. Akan terlihat mana para pencari kebaikan. Lamun tadi mah cek kolot orang mah disebutnya apa? Yang ingin panen pahala. Ya baghiyal khairi aqbil. Masuk tanggal 1 Ramadan, ayo jemput bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan semua kebaikan yang kita mampu. Ini udah masuk maghrib. Apa yang akan kita lakukan? Tikawit ayeuna terkhusus para sayyidah. Kenapa saya khususkan? Karena para ikhwan itu sudah punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid. Karena ada kebiasaan, berarti minimalnya qobliyahnya terjaga karena di masjid. Curut sholat sunnahnya berjamaah dan ba'diyahnya terjaga. Nah bagi yang belum terjaga, ayo, karena ini Ramadan. Jangan pernah terfikir lah dah sunnah, jangan. Ini Ramadan, yang sunnah saja dilipat gandakan. Nah, tadi saya khususkan kepada para sayyidah, mohon maaf, di antara kebiasaan para istri itu biasanya mengakhirkan sholat. Nanti dicek lagi hadis-hadis tentang sholat. Kita akan ketemukan satu amalan yang Allah akan cintai hamba ketika dia sholat di awal waktunya. Nah, jadi ada catatan khusus amalan-amalan yang kalau kita amalkan Allah cinta kepada kita. Kita semuanya mencintai Allah. Tapi apakah Allah mencintai kita? Tergantung kitanya kan. Nah, ternyata di sana ada amalan-amalan yang kalau kita amalkan Allah cinta kepada kita. Di antara amalan itu adalah as-sholatu fi awali waqtiha. Salat di awal waktu. Ayo belajar mumpung bulan Ramadan, kita perbaiki. Ketika terdengar azan, ayo segera kita ambil air wudhu dan lakukan seperti para suami di masjid, salat qobliyah. Tanya pada diri kita masing-masing para sayyidah, apakah kita ketika sholat di rumah suka qobliyah ba'diyah? Jawabannya illa man rahima rabbi. Kecuali yang Allah rahmati saja. Kebanyakannya apa? Cukup yang fardunya saja. Bukan berarti salah, tidak. Karena ada sebuah hadis, cukup dengan sholat 5 waktu yang wajib, taat kepada suami, masuk surga. Betul, ada hadis itu. Tapi kita lagi ngomong ya baghiyal khairi aqbil. Kita lagi ngomong Ramadan ini. Wahai para pencari kebaikan, wahai orang-orang yang ingin panen pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, sambut ini bulan Ramadan. Dengan apa? Bil khair. Dengan semua kebaikan yang kita mampu. Mampukah kita salat qobliyah subuh? Qobliyah maghrib? Mampu. Kenapa ditinggal? Seandainya Allah tanya kita, mampukah kita salat qobliyah maghrib? Jawabannya mampu. Kenapa ditinggal? Coba jawab masing-masing. Apa jawaban yang paling tepat ketika kita ditanya seperti itu? Ketika kita bingung memberikan jawabannya, ayo perbaiki. Tapi kalau ada memang darurat, apalagi ini yang hukumnya lebih wajib, ya itu lain lagi ceritanya. Ya. Masalahnya suka ada yang begini. Nah, kalau ini mencakup ikhwan juga. Adzan maghrib berkumandang. Setelah adzan maghrib itu kan ada qobliyah. Dia enggak sholat qobliyah, tapi pas diperhatikan ngobrol sama temannya. Coba kita tanya dari sisi hukum, sholat qobliyah maghrib hukumnya apa? Sunnah. Hari ngobrol mubah. Sunnah jangan mubah, mana yang harus dikedepankan? Dari sisi hukum. Dari sisi pandangan manusia, orang-orang pada sholat dia ngobrol. Adat, dari sisi adat manusia, apakah itu dinilai baik? Di saat orang-orang pada sholat, lihat kita mau alasan dari sisi mana ketika kita tidak sholat sunnah. Ya, ingat poinnya bukan salah dan benar, tapi kita lagi ngomongin ya baghiyal khairi aqbil. Setiap malam, khusus bulan Ramadan, setiap malam, artinya setiap pergantian hari, Allah selalu memanggil dengan panggilan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir.
kita ini tadi ya sudah kebaikan sudah ya, sebagai kebaikan sudah. Apakah hari demi hari kita melalui dengan kebaikan saja? Jawabannya tidak. Kadang kita melalui dengan ada keburukan, ada kesia-siaan. Nah, ketika Ramadan Allah panggil, ya baghiya syarri aqsir. Wahai yang biasa melakukan kejelekan, wahai yang masih suka melakukan kejelekan, aksir. Ya kalau bisa sih memang hilangkan. Kalau memang masih belum, aksir, ya kurangi. Ini Ramadan. Mohon maaf, termasuk ayo batasi main HP. Ini Ramadan. Kita nggak ngomong boleh dan tidak, tapi kita ngomong ya baghiya syarri aksir. Enggak salah, silakan main HP, apalagi yang dilihatnya bukan sesuatu yang buruk. Tapi ini Ramadan, kita lagi ngomong itu. Nanti ada yang celetuk, Ustadz saya mah buka HP itu hanya untuk baca Al-Quran, karena ada aplikasi Al-Quran di HP. Ana jadi ingat kisahnya Imam Malik. Imam Malik itu kalau datang bulan Ramadan dia meninggalkan semua majlis hadis, ditinggalkan dan diganti dengan membaca Al-Quran minal mushaf. Ulah nanya zaman Imam Malik kan tuh aya HP. Atau tinggal dijawab kan bisa dengan hafalan. Para imam sudah hafal. Tidak dengan hafalan tapi dengan mushaf. Kenapa? Ini Ramadan, syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ayo baca Al-Quran. Sudah mempersiapkan Qurannya yang mana yang akan kita baca? Kalau baca Al-Quran, apalagi Qurannya bagi yang kita sudah agak sedikit buram, akhirnya beli Quran yang besar. Kalau ditanggai, capek. Sudah pernah mempersiapkan mejanya, mau yang lipat, mau yang biasa? Ini bukti apa kita sudah mempersiapkan untuk bulan Ramadan? Kalau sudah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan keilmuan. Kalau belum, ayo perbaiki. Ini di antara kesalahan kita. Ingat, yang dimaksud kesalahan tidak mesti berdosa. Ya, ini masih adzan maghrib ini, masih adzan maghrib. Hari pertama. Kan begitu ya, ada bahasa. Ini yang pertama saja jangan sampai dilewatkan. Apalagi yang berikutnya. Itu. Pertama baiknya menyambut pertama baiknya dengan yang seperti ini. Kumanung kena, aduh tambah jauh biasa saja. Itu ya. Sudah, maghrib selesai ya. Maghrib selesai. Setelah maghrib isya kan? Biasanya setelah isya ngapain? Ya kita mengamalkan hadis Nabi Ustadz. Jadi sholat tuh tidur tuh harus lebih awal. Jadi ba'da isya tuh kita tidur. Ini Ramadan. Ini Ramadan beda. Manfaatkan setiap waktunya untuk banyak beribadah. Dengan cara apa ibadah yang bisa kita lakukan? Perbanyak baca Al-Quran. Ayo bikin target. Ramadan kali ini kita mau khatam berapa kali? Sudah disiapkan? Belum? Ayo siapkan. Karena dengan punya target nanti akan beda gregetnya. Tapi nggak pernah punya target, lang kebe orang malamun aya waktu baca Al-Quran. Berbeda yang punya target. Saya target sehari 1 juz. Ternyata belum 1 juz. Gerak mencari waktu. Berbeda yang tidak punya target. Kumaha aya waktu luangna. Jauh perbedaannya, jauh. Itu yang disebut yang mempersiapkan dan tidak. Jadi ibadah isya baca Al-Quran sampai kita benar-benar ya sudah cukup. Silakan istirahat, silakan dengan keluarga. Ingat ini Ramadan, pasti keluarga juga kita kondisikan dong. Keluarga juga kita kondisikan. Gitu. Sudah, kita tidur ya. Kita bangun jam berapa? Dibangunkan setelah adzan subuh. Ini Ramadan. Dan gak boleh kita mengatakan, Ustaz, jiwa kita itu di tangan Allah. Jadi kumacik Allah be banguna. Dengan itu dalilnya. Ini Ramadan. Ada apa? Ada alat yang bisa membuat kita bangun kapan saja. Usaha dulu dong. Itu ada alarm. Masa Ramadan bangun ketika adzan
Atau minimalnya mau ngalah sahur meren, kan besoknya puasa. Beda dong, ini Ramadan jangan. Masa bangun jam pas adzan sebelumnya. Ya, ayo targetkan jam berapa? Karena kita harus baca Al-Qur'an dulu. Karena kita harus sholat malam dulu. Nambah apa? Nambah pahala sebanyak mungkin. Gitu. Ya. Nah, di sini nanti kita ketemu dengan sholat sahur ya. Nah, apa nih di antara kesalahan sahur? Pertama, ketika kita ketemu sahur, jangan sampai sahur masih malam. Ya. Jangan sampai sahur masih malam. Zaid bin Thabit itu di antara sahabat yang Allah berikan kemuliaan bisa sahur bersama Nabi. Makanya Zaid ditanya, Zaid waktu itu sahur bersama Nabi itu jam berapa? Kata Zaid, antara sahur dengan adzan subuh paling baca 50 ayat. 50 ayat. Jadi tidak disebutkan 20 menit, 10 menit enggak. Kata Zaid, ya paling sekadar baca 50 ayat. Ya. Ini dikadarkan aja. Ya paling kadar itu 20 menitan. Nah, maka sahur yang terbaik waktunya di waktu itu. 20 menit mau menjelang adzan. Apa nih kesalahan kalau sahur masih malam? Pertama, tidak mendapatkan pahala sahur. Nanti tinggal dibuka lagi apa keutamaan sahur. Di antaranya didoakan malaikat. Rugi, dia tidak mendapatkan itu. Karena bukan di waktu sahur. Yang keduanya, bahayanya di antara kesalahan sahur terlalu malam, kemungkinan besarnya dia tidur lagi. Ya, ilaman rahimah Rabbi sekali lagi. Ya, kecuali yang dia diberikan keutamaan oleh Allah, dia mungkin baca Al-Qur'an, dia mungkin memperbanyak salat malam. Kalau tidak, dia tidur lagi biasanya. Mending kalau bangun pas adzan lagi. Kalau bablas, aduh rugi nggak sholat berjamaah. Tapi kalau sahurnya diakhirkan, dia tidak akan tertinggal ya sholat subuh berjamaah. Iya, jadi jangan terlalu malam. Apalagi nih kesalahan dalam sahur. Ingat, sahur itu bukan ajang makan yang banyak biar siang harinya bisa kuat. Ternyata ini pemahaman yang salah. Apa di antara yang pernah Anda dapatkan, ada sebuah buku ahli gizi yang mengatakan makan banyak ketika sahur itu bukan manfaat tapi madarat. Kenapa? Di antara efeknya orang yang kenyang itu apa? Ngantuk, tidur, aktivitas malas. Ini Ramadan, siang harinya harus aktivitas, banyak kebaikan yang kita lakukan. Biasa jadi dia mah tidur terus. Minimalnya setelah sholat subuh balik ke rumah tidur. Meskipun mungkin tidak libur sekolah, dibangunkan sama istrinya, atau istrinya yang dibangunkan sama suaminya, atau anak-anak yang dibangunin sama orang tuanya, itu pas mau berangkat. Rugi. Jadi sahur itu bukan ajang kita makan banyak biar siang harinya kuat, enggak. Karena Nabi mengatakan nikmas sahuri atamru. Sebaik-baiknya makan sahur itu hanya dengan satu biji kurma. Yaitu kalau ada silakan lebih ya, atamru. Oh, boleh ya, boleh banyak berarti. Karena kalau satu mah tamrotu. Ya, dengan kurma, cukup kurma. Iya, kurma saja. Kurma saja. Itu sudah kata Nabi sebaik-baik sahur. Iya. Jadi jangan jadi ajang ya, sekali lagi. Pernah gak kita ngomong ke anak kita, sahur teh kaloba meh kuat, begitu kan? Ternyata bukan begitu versi Nabi. Ya. Bukan seperti itu. Jadi jangan sampai di siang hari kita malah tidur, apalagi menggunakan hadis yang tidak sahih. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Teks ini bisa benar kapan dilakukan? Jadi tidur yang membuat ibadah, hukum tidur apa? Mubah. Kapan jadi ibadah dapat pahala?
ketika kita dengan tidur biar bisa ibadah lebih kuat, atau daripada kita melakukan sesuatu yang sia-sia apalagi maksiat kita tidur baru berpahala. Ari orang teu aya niatan kitu mah ngapain tidur Ramadan? Baca Al-Qur'an, salat mutlak, bikin kebaikan-kebaikan. Jangan tidur karena tidur hukumnya mubah. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hadis yang tidak sahih. Karena tidurnya orang berpuasa ibadah itu hadisnya tidak sahih. Apalagi tadi ya, punya jam tidur. Aduh, ini Ramadan. Ya. Kalau kita mau maksiat, apa contoh maksiat? Mohon maaf ya. Bisa jadi ada sebagian kita yang masih punya teman ngabuburit, Be. Ngabuburit naon? Cuma gaplehan we. Nah, ini kan ada kesempatan untuk maksiat. Aduh, orang tundu sarebe lah. Daripada ikut kita tidur. Nah, ini baru jadi ibadah. Gitu. Ya. Tapi kalau tidak jangan ya, jangan perbanyak tidur. Karena ini Ramadan. Ini masih sahur ya, jadi masih sahur. Ayo diperbaiki lagi sahurnya dari sisi waktu, jangan terlalu malam. Tapi mendekati adzan subuh. Kecuali kalau begini. Kecuali kalau ada di antara kita yang punya kebiasaan. Kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke tubuh, entah hanya sekedar minum, dia pasti harus ke toilet. Iya, ada tipe-tipe perut yang seperti itu. Maka kalau itu adalah laki-laki, tolong diperhatikan dong. Ya, jangan mepet dengan subuh sehingga nanti pas harusnya ke masjid dia ke toilet dulu, akhirnya ketinggalan deh sholat berjamaah. Nah, itu harus disiasati yang seperti itu ya. Oke, itu ya kesalahan dalam sahur. Apalagi nih kesalahan dia di malam itu tuh, di jam-jam seperti itu. Bagi kita terkhususnya nih para laki-laki, apa di antara kesalahannya? Ke masjid untuk sholat berjamaah tapi tidak mandi terlebih dahulu. Kenapa? Khawatir ada di antara kita yang punya keringat yang membuat bau. Karena ketika kita ke masjid, di dalam sebuah hadis itu kita akan mendapatkan hadis yang menyebutkan jangan sampai malaikat dan kaum muslimin terganggu, tersakiti dengan bau yang dari kita, entah dari mulut karena nggak gosok gigi ataupun dari ketiak kita karena keringetan. Dulu anak pribadi itu punya pemikiran begini, karena dapat hadis Nabi itu kalau sholat subuh ke masjid itu menggunakan baju tidurnya. Anak pernah baca hadis ini, anak teh nggak suka mandi gitu aja. Tapi anaknya ditakdirkan oleh Allah diberikan lagi hadis para istri Nabi yang kebagian jatah malam dengan Nabi. Itu kalau Nabi lagi tidur itu ditandean keringatnya. Karena keringatnya Nabi itu harumnya seperti minyak kasturi. Jadi lamun teu mandi ge seungit Nabi mah. Sedangkan kita bau, makanya kita harus mandi. Iya. Artinya nih kita para laki-laki harus ke masjid masalahnya. Ya tolonglah mandi dulu. Ya kalau memang mepet ya ada minyak wangi, gosok gigi tetap gosok gigi. Jangan sampai tersakiti malaikat dan kaum muslimin. Ke masjid orang teh yang dapat pahala tapi malah dapat dosa karena menyakiti malaikat dan kaum muslimin. Jadi di antara kesalahan di jam itu kita nggak mandi dulu. Jangan sampai ada istilah datiris. Wah, dia kurang update nih dari sisi sainsnya. Karena mandi di jam itu tuh bukan membuat kita sakit, tapi membuat kita sehat. Coba dibuka lagi deh sainsnya ya. Sehat, termasuk pun kita mengguyurkan air ke kepala kita itu sehat di jam itu tuh ya. Oke, itu dulu nih, berarti sampai sahur selesai ya. Sampai sahur selesai. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Segini dulu karena waktu sudah menunjukkan 2:30. Ya kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.